Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo sahabat religi, kembali lagi di podcast Kanwil Kemenak Kaltara. Ruang dialog seputar program dan layanan Kanwil Kemenak Kaltara. Senang sekali bisa menemani sahabat religi bersama saya Sofat Konita yang akan mengulas kehidupan beragama, toleransi, dan kebangsaan. Nah, sahabat religi, kalau kita berbicara soal kepemimpinan, tentu saja yang terbayang dalam benak kita adalah sosok pemimpin yang bijaksana dan berwibawa. Menariknya, setiap agama memiliki pandangan tersendiri mengenai sosok pemimpin yang ideal. Untuk itu, di episode kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan dalam ajaran Buddha. Dan hari ini sudah hadir bersama kita semua Pembimbing Masyarakat Agama Buddha Kanwil Kemenak Kaltara, Bapak Warsito SAG. Selamat datang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pak, tadi kan kita sudah disebutkan ya Pak, topik hari ini mengenai kepemimpinan dalam ajaran Buddha. Nah, sebelum kita membahas topik ini lebih dalam Pak, Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan bisa dijelaskan sedikit mengenai Bimas Buddha itu seperti apa Pak? Baik, selamat pagi, Namo Buddhaya. Saya selaku pembimbing masyarakat Buddha Provinsi Kalimantan Utara, di mana kita membawahi semua majelis dan sekte yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Kita bernaung di dalam Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada saat ini kita merupakan bagian dari apa yang menjadi program prioritas Kementerian Agama, khususnya di Dirjen Bimas Buddha di daerah, terutama di Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kesempatan ini, saya selaku pembimbing masyarakat Buddha itu tidak hanya menonjolkan kepada sisi administrasi saja, tetapi kepedulian kita terhadap masyarakat, umat, dan seluruh stakeholder yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Dan penguatan-penguatan yang membangkitkan kepada event-event ataupun momen-momen serta regulasi-regulasi dari pemerintah. Itulah Dirjen Bimas Buddha Provinsi Kalimantan Utara untuk membangun karakter kita semua. Inilah di Bimas Buddha Provinsi Kalimantan Utara. Seperti itu ya Pak. Langsung aja nih ya Pak ke topik tentang kepemimpinan. Nah, pertanyaannya nih Pak, apa sih makna kepemimpinan dalam ajaran Buddha itu sendiri? Makna kepemimpinan di dalam ajaran agama Buddha itu sangat luas. Yang pertama, pemimpin itu adalah sebagai simbol, sebagai penentu, sebagai pembentuk, dan sebagai figur. Ini yang harus kita pahami bersama, di mana di dalam Buddha sendiri itu, kepemimpinan itu merupakan leader ataupun yang dikatakan sebagai tokoh yang diutamakan. Dalam hal ini kepemimpinan itu akan membentuk, ya, bukan hanya membentuk saja, juga menjadi contoh pilar yang paling utama sesuai dengan Raja Dharma yang diajarkan di dalam kitab suci agama Buddha itu sendiri. Di dalam Raja Dharma itu memang banyak hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Ini yang harus kita lakukan. Nanti akan saya jabarkan tentang Raja Dharma itu sendiri. Baik Pak, tadi kan Bapak bilang seorang pemimpin itu harus menjadi contoh yang baik ya Pak. Siap. Nah, apa karakter ideal agar bisa menjadi seorang pemimpin yang baik itu? Karakter ideal yang harus ditunjukkan yang pertama itu dia memiliki sila, ya. Sila itu kenapa dikatakan sila itu prioritas di dalam hal ini? Karena sila itu adalah moralitas kita. Moralitas dalam menjalankan kepemimpinan itu harus sesuai dengan
dasar-dasar yang harus kita miliki bersama. Itulah di kita, maka keteladanan itu sangat penting di dalam kepemimpinan itu melalui sila itu sendiri. Kalau tidak memiliki moralitas atau sila, maka seorang pemimpin itu akan menjerumuskan. Inilah moralitas itu penting bagi kita. Yang kedua adalah keteladanan. Dari keteladanan moral itu yang akan muncul itu adalah welas asih atau kebijaksanaan yang kita dapatkan, kita sampaikan, kita berikan kepada mereka, baik itu anak buah, baik itu mereka seorang pemimpin itu sendiri. Yang selanjutnya adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu atau dikatakan sebagai panya kalau di dalam pandangan agama Buddha. Maka dari itu ada sila, ada welas asih atau cinta kasih atau karuna. Yang selanjutnya adalah kebijaksanaan atau panya. Ini yang mendasari dari kepemimpinan itu sendiri. Baik Pak, tadi kan Bapak menjelasin ada yang namanya sila, welas asih, dan karuna ya Pak. Iya, Nah, selanjutnya ini pertanyaannya tentang nilai-nilai apa saja dalam ajaran Buddha yang menjadi landasan bagi seorang pemimpin menjalankan tanggung jawabnya Pak. Nilai-nilai dalam kepemimpinan itu yang diajarkan di dalam kitab suci agama Buddha itu sesuai dengan Raja Dharma itu memang mengacu kepada progres apa yang menjadi dasar dari kitab suci itu sendiri. Dari nilai-nilai itu kita mengacu kepada 3 pilar. Pilar yang pertama dapat kita melihat itu ya di sila itu sendiri. Kalau kita sudah memiliki nilai dasar sila yang baik, otomatis seorang pemimpin itu akan menjadi progres bagi dia. Terutama kalau silanya sudah baik atau moralitasnya sudah baik, maka akan menjadi teladan, contoh bagi mereka. Karena apa? Kalau tidak didasari oleh sila itu sendiri, maka di dalam pandangan agama Buddha itu sudah melenceng, menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Karena sila itu untuk umat awam, untuk para perumah tangga, terus untuk mereka yang menjadi rohaniawan ataupun yang dikatakan saat ini adalah mereka sebagai pilar-pilar yang penting bagi kita. Kenapa demikian? Karena di dalam hal ini selain moral menjadi pondasi yang pertama, itu karena mengacu kepada hal-hal yang harus lebih baik kita kelola. Kalau sudah mengelola manajemen moral itu sendiri, maka seorang pemimpin itu sudah menjadi teladan, menjadi contoh. Seorang pemimpin itu bukan hanya di dalam kepemimpinan sebagai instansi ataupun kepemimpinan dalam perusahaan dan lain sebagainya, itu tidak. Tetapi kepemimpinan itu mereka mengacu kepada keluarga, mengacu kepada organisasi dan lain sebagainya. Ini maka moral itu adalah yang terpenting. Yang tadi yang saya katakan yang kedua itu adalah terkait dengan adanya welas asih atau cinta kasih. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa yang welas asih. Jiwa yang kalau kita katakan karuna. Kalau tidak memiliki jiwa yang welas asih, maka seorang pemimpin itu akan otoriter. Tidak bisa menjadi seorang pemimpin yang baik di dalam hal ini. Apalagi yang ketiga itu mendasari lagi kebijaksanaannya. Di mana di dalam hal ini seorang pemimpin yang bijaksana itu akan membawa mereka yang dibinanya atau dipimpinnya itu menjadi yang lebih baik. Ini adalah 3 pilar yang utama di dalam pandangan agama Buddha: moral, welas asih, dan kebijaksanaan. Atau yang kita katakan itu sila, karuna, dan panya. Itu sendiri. Baik Pak. Siap. Jadi tadi itu ada 3 ya Pak nilai-nilainya: moral, welas asih, dan karuna ya Pak. Siap. Nah seperti yang kita tahu, Bapak kan juga merupakan seorang pemimpin ya Pak. Nah, Siap. apakah Bapak pernah menghadapi tantangan dalam memimpin dan bagaimana cara menghadapinya Pak? Tentunya seorang pemimpin itu banyak memiliki
hambatan ataupun kendala. Tetapi seorang pemimpin itu kita juga mengacu kepada hal-hal yang harus kita lakukan. Biasanya apa yang menjadi kendalanya? Ya, tetap ada kendala dari internal itu sendiri ataupun kendala dari luar. Ini merupakan wujud yang harus kita pahami bersama, bahwa di dalam hal ini seorang pemimpin yang memiliki kendala-kendala ini tentunya mereka juga harus mengacu kepada apa yang menjadi ajaran daripada Buddha itu sendiri, atau mengacu kepada kitab suci itu sendiri. Yang tadi saya katakan bahwa seorang pemimpin itu yang pertama ya dari internal itu sendiri adalah loba atau keserakahan. Ya, orang yang memiliki keserakahan itu adalah kendala dari internal. Kenapa demikian? Maka di dalam Raja Dharma itu namanya ada yang harus kita lakukan, bahwa seorang pemimpin harus melakukan tindakan berdana atau memberi kepada siapapun ataupun orang yang membutuhkan. Ini tentunya di dalam hal ini kendala internal ini sangat luas sekali. Karena apa? Setiap individu, setiap perorangan itu pasti akan memiliki loba atau keserakan itu sendiri. Di mana di dalam hal ini loba itu akan memunculkan kilesa. Kilesa itu adalah kekotoran batin nanti yang akan menghambat kepada pribadi-pribadi yang akan berkembang. Karena jiwa kepemimpinan tadi harus memiliki moral. Kalau moralitas yang baik, kalau sudah memiliki loba atau keserakan itu sendiri akan hancur. Jadi apa yang menjadi ranah dari kepemimpinan itu harus menghindari loba, dosa, moha. Dosa itu apa? Dosa itu adalah kebencian. Kebencian yang dimunculkan oleh seorang pemimpin juga tidak baik. Ini adalah kendala internal, ya. Terus moha atau kebodohan. Kalau seorang pemimpin sudah memiliki kebodohan itu sendiri, nah, apa yang terjadi? Di dalam hal ini, maka serakah, benci, dan kebodohan itu adalah hal yang dimiliki oleh internal. Maka dari itu, di dalam ajaran agama Buddha selalu menanamkan adanya sila, karuna, dan panya atau moral, cinta kasih atau belas kasih, dan kebijaksanaan itu sendiri. Dan yang kedua, yang dari luar atau dari eksternal. Banyak muncul bahwa di situ kita banyak tantangan dari luar. Tetapi seorang pemimpin di dalam agama Buddha itu harus memiliki beberapa unsur. Yang pertama itu adalah kewaspadaan. Kita harus menjaga. Waspada yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu bukan hanya dalam keadaan darurat saja. Tetapi kewaspadaan itu muncul di dalam hal ini kepemimpinan yang sangat besar atau yang dikatakan sebagai sati itu sendiri. Seperti contoh-contoh yang harus kita lakukan di dalam hal itu, pemimpin dikendalikan oleh emosi sesaat. Itu biasanya muncul di dalam hal ini. Kita harus banyak menjaga sati itu sendiri. Bahwa di dalam emosi itu akan merespon kebijaksanaan-kebijaksanaan yang di luar dari kendali itu. Ini yang harus kita pahami bersama. Yang kedua adalah anatta. Anatta itu adalah tanpa diri. Bahwa seorang pemimpin itu adalah penakluk ego. Bukan hanya semata-mata pemimpin itu hanya sebagai penguasa dirinya sendiri. Kita harus bisa menaklukkan diri kita di dalam kepemimpinan itu sendiri. Cara bekerjanya itu bagaimana? Kebijaksanaannya itu sangat mutlak. Kebijaksanaannya itu sangat tinggi. Bahwa Buddhisme itu mengajarkan kita untuk selalu memiliki kewaspadaan, yaitu penakluk ego juga. Kita juga harus melaksanakan. Dan di situ juga kita
melihat kepada dasar Raja Dharma yang nanti akan saya sebutkan, bahwa di situ akan penting bagi kita. Yang selanjutnya adalah keseimbangan batin. Ini keseimbangan batin atau UPK itu penting, yaitu sebagai jangkar atau sebagai pondasi kita untuk melihat dari hal-hal yang kita lakukan. Mungkin itu yang menjadi dasar bahwa kepemimpinan itu apa ya yang harus kita waspadai, apa yang harus kita lakukan, baik dari internal maupun dari eksternal yang kita lakukan. Nah, lalu Pak, pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana ajaran Buddha membantu seorang pemimpin agar menjaga keseimbangan dan keserakahannya tadi atau kekuasaan? Ajaran agama Buddha itu ada yang dikatakan bahwa untuk menjaga keseimbangan kepemimpinan itu penting bagi kita, yaitu yang terdapat di dalam 10 Raja Dharma itu atau dasar Raja Dharma. Dasar Raja Dharma yang pertama yang paling kita prioritaskan itu adalah kita harus memiliki jiwa melepas. Apa itu jiwa melepas? Yaitu berdana tadi. Kalau kita sudah memiliki jiwa yang dikatakan berdana itu sendiri, maka kita akan memiliki apa yang menjadi wujud kedermawan itu sendiri. Jadi seorang pemimpin itu memiliki jiwa kedermawaan yang harus kita tunjukkan, bukan hanya semata-mata sebagai hanya slogan saja. Di dalam pandangan agama Buddha, kalau kita banyak memberikan dana, memberikan sumbangan, sumbangan ini bukan berarti hanya dari material, tetapi dari pemikiran, dari cara-cara untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Ini adalah merupakan dana. Yang kedua di dalam 10 Raja Dharma itu, yaitu sila, moralitas itu sendiri. Di dalam moralitas itu menjaga pribadi atau fisik, ucapan, tindakan, atau perbuatan yang mereka lakukan. Sama saja, seorang pemimpin kalau sudah melakukan ucapan-ucapan yang tidak baik, ini moralitasnya juga akan menjadi hal yang kurang tepat menurut kita. Yang ketiga adalah pengorbanan. Seorang pemimpin di dalam dasar Raja Dharma itu sudah dikatakan bahwa nilai-nilai pengorbanan itu dari kepentingan pribadinya. Yang pertama itu adalah dari waktu. Karena seorang pemimpin itu memiliki waktu yang sangat panjang, sangat luas. Dia harus memberikan waktunya, memberikan kesempatannya untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih baik, walaupun dalam kesibukan apapun juga. Ini adalah pengorbanan di dalam nilai-nilai itu sendiri. Yang selanjutnya adalah yang keempat, itulah kejujuran. Dari integritas yang ini, kejujuran itu sangat penting di dalam dasar Raja Dharma atau 10 kepemimpinan Buddha itu sendiri. Kalau sudah jujur, otomatis kita bisa melihat apa yang menjadi kredibilitas dari seorang pemimpin itu sendiri. Yang selanjutnya itu adalah kelembutan. Yang kelima, bahwa seorang pemimpin harus memiliki jiwa yang lembut, jiwa yang santun. Inilah kepemimpinan di dalam pandangan agama Buddha. Kalau sudah memiliki kelembutan, mereka akan menjadi seorang pemimpin yang bijak. Ini yang selanjutnya. Yang 6 itu adalah kesederhanaan. Seorang pemimpin di dalam pandangan agama Buddha tidak boleh menonjolkan apa yang menjadi hal-hal yang dilakukan. Salah satu contoh, kita sekarang bisa melihat seorang pemimpin itu kalau sudah menonjolkan beberapa hal ya seperti ego, harta, dan lain sebagainya, itu akan menjadi hal-hal yang menjerumuskan kepada mereka sendiri. Bukan menjadi hal terbaik bagi mereka, tetapi akan menjerumuskan kepada mereka. Yang ketujuh itu adalah tanpa kebencian. Ini dalam dasar Raja Dharma itu, kita tidak boleh memiliki kebencian. Di dalam memimpin itu tidak boleh ada seuzon.
Seuzon itu apa? Kita melakukan kebencian-kebencian, ujaran kebencian terhadap orang lain. Itu akan membuat hal-hal yang menjadikan pemimpin itu menjadi hal yang tidak baik. Ya, disitulah yang dikatakan kita harus memiliki akoda atau yang dikatakan tanpa kebencian. Yang kedelapan itu adalah tanpa kekerasan atau awihimsa. Jadi seorang pemimpin itu tidak boleh memunculkan kekerasan dalam hal apapun juga. Contohnya bagaimana? Di dalam satu keluarga, kita juga tidak boleh namanya ada KDRT. Ya kan? KDRT itu akan membentuk kekerasan-kekerasan ataupun hal yang menjerumuskan kepada apa? Ini adalah seorang pemimpin yang terendah terhadap dirinya sendiri, di dalam keluarga itu sendiri. Inilah nilai-nilai di dalam hal itu, nilai anti penindasan atau menguatkan untuk solusi damai. Maka dari itu, suatu negara kalau dipimpin oleh orang yang menggunakan kekerasan, maka negara itu akan menjadi runtuh. Begitu juga di dalam pandangan agama Buddha, akan menjadi hancur. Bukan hancur dari secara kepemimpinannya saja, tetapi pribadinya juga muncul di dalam ini. Inilah yang kedelapan. Yang kesembilan adalah kesabaran. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa yang sangat sabar. Kalau tidak ada kesabaran, ada omongan sedikit dari anak buahnya, dari siapapun juga, seorang pemimpin itu akan langsung mencuat. Puas. Ini akan membuat kepemimpinan itu menjadi hancur. Ini adalah yang kesembilan, yaitu tadi harus ada kanti atau kesabaran itu juga. Ini untuk menghadapi kritik dan lain sebagainya. Seorang pemimpin itu harus melakukan hal-hal yang sabar. Seorang pemimpin itu tidak boleh mengabaikan kritikan dari anak buah ataupun siapapun juga. Karena apa? Kritik itu adalah sebagai bangun, untuk membangun kesadaran itu sendiri, untuk membangun kesabaran yang kita lakukan. Yang selanjutnya awiroda, atau yang tidak menentang kebenaran. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki jalan yang lurus, tidak boleh menentang kebenaran-kebenaran yang sudah dilakukan. Karena apa? Ya contoh di dalam kita melakukan, yaitu di ASN, itu ada kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang harus kita lakukan di dalam tata tertib itu sendiri. Ada 10 hal yang harus kita pahami juga. Tetapi nanti di lain kesempatan mungkin bisa kita lakukan. Bahwa kepemimpinan itu harus memiliki apa yang dikatakan tidak boleh menentang kebenaran itu sendiri. Contohnya dalam peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan itu. Jadi kalau peraturan yang sudah ditetapkan kita tidak boleh langgar. Ini ya yang dikatakan sebagai 10 dasar dharma atau 10 kebijakan seorang pemimpin di dalam pandangan agama Buddha. Ya, mungkin saya akan ulang sedikit, yaitu kedermawaan atau berdana, ya, moralitas atau sila, ya, pengorbanan atau paricaga, ya, kejujuran, kelembutan, kesederhanaan, tanpa kebencian, tanpa kekerasan, kesabaran, dan tidak menentang adanya kebenaran. Menarik ya sahabat religi, tadi sudah dijelaskan ada 10 nilai yang harus dimiliki seorang pemimpin menurut ajaran agama Buddha. Siap. Nah terakhir nih Pak, apa pesan utama yang bisa kita ambil dari ajaran Buddha tentang kepemimpinan, khususnya bagi generasi muda yang kelak akan menjadi seorang pemimpin? Memang hal ini seorang pemimpin di dalam pandangan agama Buddha juga bukan hanya sekedar dari apa yang menjadi barometernya itu saja, itu tidak. Tetapi kita juga harus melihat bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki apa yang menjadi progres utama itu sendiri. Ya, saya berpesan kepada para pemimpin yang akan datang,
ya khususnya di dalam Buddha atau di Bimas Buddha itu kita harus banyak mengembangkan apa yang menjadi program progres dari 10 Raja Dharma itu sendiri, ya, di mana kita harus banyak menerapkan nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang dapat membangkitkan, nilai-nilai yang dapat membuat kepemimpinan itu akan lebih maju dan berkembang. Yang paling utama kita harus menerapkan nilai-nilai yang luhur, ya, di mana di dalam hal itu tadi kita sudah banyak dari 10 Raja Dharma itu tentunya kita harus bisa memprogres apa yang menjadi dasar dari apa yang kita lakukan, ya. Jadi itu mungkin saya berpesan kepada generasi muda, tolong kembangkan, ya, wujud-wujud dari 10 dasar Raja Dharma itu untuk kita lakukan bersama. Yang pertama, kita harus ada kewaspadaan, ya kan, sebagai rem darurat. Seorang pemimpin itu harus memiliki rem yang darurat. Ini saya berpesan kepada anak muda. Anak muda egonya terlalu tinggi, ambisiusnya tinggi, tapi harus memiliki rem. Rem di sini adalah kewaspadaan itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu penaklukan ego yang harus kita lakukan. Jadi seorang pemimpin kepada generasi muda ini, tolong ego itu juga harus kita redam, kita hentikan, kita sikapi dengan kebijaksanaan yang sangat tinggi. Di mana di dalam hal ini kebijakan-kebijakan itu tentunya akan membuahkan hasil kalau kita memiliki pengendalian ego yang sangat baik, ya. Yang selanjutnya dapat kita lakukan dalam kepemimpinan yang kita itu kan, coba kita membijaki kepada 10 kebijakan kepemimpinan di dalam pandangan agama Buddha, seperti dalam 10 kebijakan kepemimpinan seorang Buddha. Itu juga harus kita lakukan. Yang selanjutnya kita memiliki keseimbangan. Keseimbangan batin itu untuk mengendalikan ego-ego yang muncul. Ya, itu yang harus kita lakukan. Jadi pesan moral itu tolong kepada generasi muda kita juga harus melakukan. Begitu pula sebagai seorang ASN, ya, adalah hal yang penting bagi kita untuk menjaga martabat dari seorang pemimpin di dalam hal ini. Ya, bukan berarti kita mengajari agama lain, tidak, tetapi setidaknya memiliki dasar apa yang menjadi kepemimpinan seorang Buddha. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan ilmu yang berharga ya Pak. Siap, Nah, terima kasih. dari perbincangan hari ini kita bisa belajar bahwa kepemimpinan dalam ajaran agama Buddha menekankan seseorang bukanlah berdasarkan kekuasaannya, namun seorang pemimpin haruslah memiliki welas asih, karuna, dan moral. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih. Saya berpesan kita semua itu harus melakukan yang terbaik, bukan dari kita, tetapi untuk semua. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.